大家好，Welcome back to my channel。我们今天学习 HSK 5级下的部分。我们今天学习第19章家乡的萝卜饼。家乡itu adalah hometown atau kampung halaman ya, jia Terus luopo itu adalah lobak, luopo. Nah, kalau wortel depannya ditambahin hu aja, hu luopo gitu. Jadi wortel. Nah, piang itu kan kayak semacam roti, biskuit gitu kan. Gitu. Jadi luopo piang itu basically kayak ya rotian yang dibikin dari lobak gitu ya. Oke, kita lihat Shengci. Tiga jiaxiang itu adalah hometown, luopo, lobak, huainian itu kangen. Nah, di sini juga ada lagi yang namanya xiangnian. Nah, dua-duanya itu sama-sama kangen, cuma bedanya huainian itu adalah kangen yang udah kayak nggak bisa, maksudnya kayak kangen zaman dulu nih misalnya, tapi nggak bisa direkonsiliasi lagi di masa depan gitu. Kayak misalnya nih, kalian kangen orang tua gitu kan. Misalnya kan kalian tinggal di luar negeri, kan kangen sama orang tua gitu. Tapi orang tua kalian masih hidup dan kalian masih bisa bertemu mereka lagi. Jadi itu pakai xiangnian. Nah, kalau misalnya orang tuanya, sorry, kalau misalnya dibilang udah meninggal gitu, dan kalian kangen orang tua kalian, nah itu baru bilang pakai huainian gitu. Contoh misalnya lagi, masa anak-anak, kita kan nggak bisa mengulangi masa anak-anak lagi kan, jadi kita pakainya huainian, bukan xiangnian gitu. Xiangnian itu adalah sesuatu yang bisa kita ulangi kembali, ya. Secai itu adalah color, warna. Terus qing itu warna yang agak kehijau-hijauan gitu. Nah, zi itu adalah ungu. Terus ada chengyu namanya shangxin yuemu. Itu adalah blessing to both eye and the mind. Kalian ingat kan xin shang, pakai shang yang ini. Xin shang dan yue ini diambil kata si yue, yaitu yang kayak semacam berbahagia gitu lah. Kebahagiaan gitu. Jadi shang xin yue mu itu yang enak di mata dan pikiran gitu ya. Oke, terus pan itu kayak sort atau kind, kayak seperti gitulah. Nah, ini dia sebenarnya mirip sama yang, atau bisa juga menggantikan kata yang itu sendiri. Contoh misalnya, 紫的 warna ungunya 像山泉般 山泉般. Jadi kayak ya mirip-mirip sama 山泉 ini. Kemarin kita pernah belajar yang apa? Tentang air-air itu gitu. Nah, ini pan bisa diganti oleh kata yang. Yang 像山泉一样 atau 像山泉湿的 juga boleh gitu. Dua-duanya sama. Ya. Terus cintan itu lightly flavored atau tawar. Kita tahunya tawar. Terus kekau itu tasty. Kwa itu untuk memuji. Memuji. Nah, tapi beda dengan kayak piaoyang ya. Piaoyang itu kayak misalnya nih, kalian melakukan hal yang bagus, terus kita misalnya kita punya anak, kita memuji anak kita karena dia berani gitu. Nah, ini kita pakai piaoyang gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita mau bilang seseorang cantik, tapi kita nggak ngomong langsung, tapi kita kan nggak mungkin kayak muji anak-anak gitu kan, ke dianya kan gitu. Jadi kita bilang, misalnya si A bilang si C cantik, terus kita si B misalnya, A ngomong ke B, A ngomong ke aku bilang, A ngomong ke aku, A 夸 si 漂亮 gitu. A memuji C cantik gitu. Jadi kita penggunaan piaoyang dan kwa itu berbeda ya. Kwa dan piaoyang. Contoh lagi misalnya, 老师表扬我，老师表扬我，因为我的成绩比较好，atau 因为我的作业有进步gitu-gitu. Piao yang ya. Terus 橘子 ini adalah jeruk. Terus li buah pir. Terus chow itu adalah stir fry. Nah, kalian jangan kebalik-balik ya. Chow itu ada banyak radikalnya.
Ada chow ini chow basic, sama satu lagi chow ini tuh chow menyalin gitu. Jadi semuanya sama-sama chow tapi radikalnya berbeda, gitu ya. Ingatannya karena dia memasak eh ini numis ya, chow gitu. Karena dia memasak pakai api kan, jadi di sini ada you zipang, huan zipang gitu ya. Terus cu itu untuk merebus. Nah, anggap aja kayak ini bawahnya ini tuh kompor apinya gitu loh. Jadi cu ya. Terus youcha deep fry ini minyaknya banyak gitu. Kalau misalnya chow itu minyaknya lebih dikit dan dia tumis-tumis gitu. Makanya kan kita di Indo ada yang namanya capcay kan. Nah, capcay itu sebenarnya diambil dari kata chow cai. Sorry. Nah, chow cai itu dari kata chow cai diambil kata capcay gitu. Oke, youcha itu deep fry karena deep fry pakai minyak kan, jadi ada you. Dan lagi-lagi karena dia pakai api, jadi pakai huazepang, gitu ya. Terus cie itu tukat atau memotong. Nah, se itu yang bentuknya kayak gini, eh lurus-lurus gitu. Kayak kalian tahu masakan labu siam kan? Labu siamnya kan dipotong kayak korek api gitu kan. Nah, itu namanya se, gitu ya. Terus jiaopan itu untuk mengaduk. Terus junyun itu rata. Ya, junyun itu rata. Ini sebagai adjektif. Contoh misalnya, jiaopan junyun, aduk dengan rata. Ya. Terus, yuan liao itu raw material. Nah kan pasti tahu yang namanya cai liao kan. Cai liao itu kan kayak material juga gitu kan. Nah ini yuan liao. Yuan kita diambil, kita yuan itu kayak semacam asal mula gitu. Asal mula. Yuan lai kan. Nah, jadi yuan liao itu kayak asal mula bahan-bahannya. Jadi ya bahan-bahan mentah, raw material. Tuh. Terus gan itu untuk ngerol. Contoh misalnya adonan gitu, pakai rolling pin. Terus pau ini thin. Nah, lawannya apa? Kita pernah belajar kalau nggak salah ya. Lawannya adalah ho, tebal. Terus ye itu untuk melipat. Touming itu transparan. Terus lin. Nah, ini lin kayak gimana ngomong ya? Kayak misalnya kita lagi hujan nih, kita keluar gitu. Kita ngomongnya lin yu gitu. Jadi kita kayak di showerin sama itu. Terus kayak contoh kalimat di sininya mana ya? Nih. Lin yi you gitu. Jadi kayak kita nge-sprayin minyak gitu loh. Terus, nah ini chair itu adalah circle atau lingkaran, circle atau ya ring. Gitu. Terus tang itu kayak kita uh, kita ngerasa panas tapi bukan panas yang re ya, beda. Kalau re itu kayak semacam ya panas doang, tapi kalau tang itu kita panas dan kita bisa merasakan dari kayak indera dari kulit kita sendiri gitu. Contoh misalnya kayak ini panci panas nih, panci panas, xiaoxin tang shou, hati-hati jangan sampai tanganmu kena gitu, jangan sampai tanganmu kena panasnya gitu loh, tang shou gitu. Contoh lagi misalnya kita mau makan sup nih, supnya baru jadi, kita bilang kau tang, panas banget supnya karena udah kena lidah kita kan, kita bisa merasakan itu panas, kita ngomong tang gitu. Terus kai ini adalah to cover atau penutupnya itu sendiri. Kalau misalnya penutupnya kita tinggal tambahin zi-nya aja, kai penutup ya. Terus yufang itu to guard against. Jadi kayak jangan sampai kejadian gitu. Karena kita lagi-lagi tahu yang namanya yu itu kan kayak memprediksi. Jadi kayak situasinya itu sebelum. Nah, jadi yufang itu sebelum kejadian kita prevent duluan. Gitu ya, itu untuk yufang. Dan hu ya ini gosong gitu ya. Terus wenhuo itu slow fire atau yang anget-anget gitu doang. Terus wen ini untuk mencium. Tapi di sini dia anehnya adalah tengah-tengahnya telinga ya, bukan 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 hidung. Emang gitu guys. Terus chen itu to take advantage of. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah mumpung.
Contoh misalnya, 趁热, mumpung masih panas, gitu. Tuh, 萝卜 bilang, 要趁热吃, mumpung panas, ya langsung dimakan, gitu. Terus 口味 itu adalah taste atau flavor. Nah, beda dengan 味道. 味道 itu adalah bau ya, atau wangi, gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Terus, uh, 少许 itu little atau some, sedikit aja gitu. Terus 酱油 itu adalah soy sauce. Kecap asin berarti. Terus 醋 adalah vinegar atau cuka. Terus 椒, 椒 ini tuh garing, bukan burnt, bukan gosong, bukan yang gosong, gosong hu ini, bukan ya. 椒 ini tuh yang garing-garing gitu. Terus 嫩, 嫩 itu lembut. 外焦里嫩, luarnya garing dan dalamnya lembut, gitu ya. Terus 特色 ini tuh kayak karakteristik yang dibawa. Contoh misalnya kayak pempek itu kan asal Palembang kan. Jadi kita bisa bilang pempek 是 Palembang de 特色 gitu. Kita bisa bilang kalau pempek itu adalah sebuah kayak karakter dari Palembang gitu loh. Contoh lagi misalnya eh contoh misalnya Cheongsam atau Qipao itu kan karakteristiknya China kan. Jadi kita bisa bilang Cheongsam itu adalah 中国的特色 gitu. Karakteristik ya. Terus tan itu ludah ya. Terus Ping'an safe and well. Aman tentram lah Ping'an gitu ya. OK，这些都是我们的生词，给你们看课文吧。Oke, kita lanjut ke 练习题。Oke, karakteristik 特色 kan? 预防，预防 itu mencegah. Terus 色彩 itu warna. 平安 aman, tentram. Terus 清淡 tawar. 均匀 rata. Oke, kita lihat nomor 1. 也许是药物的作用. Mungkin adalah efek kegunaan dari atau efek dari si obat 这一夜他什么什么的度过了. Oke, 度过 itu melewati ya. Gitu. Oke, mungkin karena efek obat malam ini dia lewati dengan tenang gitu ya. Aman tentram. Ping'an. Oke, nomor 2. 最后我们用酱油 soy sauce, 白糖 gula putih, 味精 ini artinya adalah micin. Bukan micin sih, maksudnya kayak yang memperkuat rasa gitu ya. Tapi di Indo kita bilangnya micin aja sih. Teng, teng, 做成汁. Nah, 汁 ini kayak semacam jus. Tapi jusnya itu bukan berarti jus kayak buah gitu ya, kayak saus gitu aja. 然后 bla 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 的烧. Nah, bukan, ini bukan 烧. Jiao apa ciao ya? Sebentar guys, aku cek dulu. Oh, benar, ini ciao.
jiao itu tuang. Tuang di atas jishong itu dada ayam. Jiu zuo hao langsung jadi. Oke, berarti kita pakai soy sauce, gula putih, dan micin, dan lain-lain untuk bikin saus. Dan tuang di atas dada ayam secara merata, ya kan? Secara merata. Junyuan. Nah, nomor 3, 饭菜很什么什么很平常，却给我留下了极深的印象。Oke, 饭菜, makanannya sangat bla 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 bla, 很平常, sangat biasa. Tapi 给我留下了极深的印象, tapi meninggalkan saya impression yang mendalam gitu. Jadi sayurannya sangat, nah di belakang sini kan dia kan bilang pincang, sangat biasa. Berarti kita bisa tebak tawar ya, makanannya. Cinta. Nomor 4, 请你给我们推荐 rekomendasikan 几个你们这边的什么什么菜吧. Nah, oke. Ini karakteristik dari restoran mereka yang Oke. Nomor 5, 研究发现常吃胡萝卜能起到保护眼睛. Nah, berdasarkan penelitian menemukan bahwa sering-sering makan wortel, hulobo, neng qidao. Nah, ini bisa berdampak untuk melindungi mata. Bla 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 bla. Jinshi, ini tuh miopi. Nah, jin kan deket kan? Jin kan dekat, terus shi kayak penglihatan gitu. Yang berhubungan dengan mata. Jadi jinshi itu yang bisa ngeliat deket doang, nggak bisa ngeliat jauh. Jadi minus atau miopia. Ya. Xiaoguo. Oke. Jadi ini bisa melindungi mata dari minus ya. Yifang. Karena belum kejadian minusnya. Kalau saya udah minus makan wortel ya sama aja bohong dong. Enggak. Oke, nomor 6. 此菜的特色是什么什么美观. Oke, 美观 ini indah. Ya. 咸咸滑嫩. Oke, jadi 咸itu kayak asin, terus xian yang kedua ini fresh, terus hua itu kayak ya gimana ya, licin-licin gitu deh, terus nen yang lembut gitu loh. Wei xiang kekou, jadi untuk rasa dan wanginya juga ya sesuai sama nafsu makan. Yin yang ingat nggak? Yin yang itu adalah nutrisi. Fengfu berarti kaya akan nutrisi. Jadi lauk ini punya karakteristik adalah warnanya indah. Gitu. Rasanya bla 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 bla. Terus nutrisinya juga banyak, kan? Lanjut. 女儿安静地睡在他身旁. Nah, tidur anak perempuan tidur di samping dia dengan tenang. Huxi ye hen. Nah, 平均 itu adalah rata-rata atau 均匀 merata. Ini merata ya. Merata 均匀. 均匀 itu merata atau adjektif kan? Kalau 平均分, berarti kita bisa lihat ini adalah noun, ya nggak? 平均, rata-rata. Terus, nomor 2, 尽管 meskipun 这话里感情什么什么很重，但也不是没有道理。Oke, meskipun dalam obrolan ini bla 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 kayak ada perasaannya itu sangat kencang gitu. Tapi ya bukan berarti tidak masuk akal gitu. Nah, secai ini tuh ya kayak
warna sih, yense juga warna, tapi yense itu kayak warna yang gimana jelas gitu loh, maksudnya kayak misalnya你喜欢什么颜色? Kamu suka warna apa? Nah, sementara 色彩 itu mungkin lebih abstrak gitu ya konteksnya. Jadi di sini kita pakai 色彩. Nah, nomor 3. Bla 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 bla, 我们从天津过来. Tianjin itu adalah kota di China ya, dekat sama Beijing. Tianjin. 才听说他出国的事. Oke. Nah, bla 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 bla, kita kita pas balik dari Beijing baru dengar tentang masalah dia yang dia keluar negeri itu gitu. Chen itu mumpung atau teng itu kayak ya tunggu gitu. Ini mumpung ya, bukan tunggu. Masa tunggu kita baru balik dari Tianjin baru dengar dia berita keluar negeri, kan nggak masuk akal ya gitu. Nah, terus nomor 4, 了解黎阳的人都说黎阳最大的什么什么就是蛋蛋敢干gitu. Jadi dia tuh orang yang berani gitu. Berani atau nekat gitu ya. Nah, 特色 itu kayak karakteristik dari kayak ciri khas dari sesuatu, atau 特点 itu ya kayak apa yang menonjol dari dia aja gitu. 特点. Kita pernah belajar yang namanya 优点, 缺点. Itu kan. 优点 dan 缺点. Nah, ini 特点. Berarti ini adalah karakteristik dari orang ya, 特点. Oke. Ini semua latihan untuk hari ini. Kita lanjut belajar grammar di atas. 第一是班, oke, 班 意思是一样 atau 是的. Nah, ini yang tadi aku bilang, dia cuma menggantikan 一样 atau 是的 aja, artinya itu sama ya. Nah, dia ditaruh di belakang 名词 atau ditaruh di belakang noun gitu. Contoh misalnya nomor 2, 说起那段往事. Nah, ini 往事 itu maksudnya kayak masalah yang dulu-dulu gitu, hal yang dulu-dulu. 他的脸上露出了阳光斑. Nah, 露出了 itu kayak semacam menunjukkan 阳光 kayak matahari, ban nah yang mirip kayak matahari itu 笑容 senyuman. Jadi 阳光 kan nounnya kan, ini baru ditambahin pan gitu. Ya, ini untuk pan. Ini ya nggak sulit, kita cuma ganti-gantiin aja. Ini ada iyang, jadi kita ganti pan. Pokoknya segala sesuatu yang pakai iyang boleh pakai pan juga. Nah, tapi pan lebih ya untuk conversation sehari-hari sih lebih jarang dipakai ya. Dan ini shide juga jarang dipakai. Kita biasanya cuma pakai iyang doang. Ini pakai pan juga. Ini juga pakai pan gitu. Oke. Nah, jadi pan nggak ada masalah ya. Ini cuma menggantikan kata iyang aja, dan ini pun jarang dipakai. Paling buat kalian ujian gitu doang sih. Kalau misalnya di writing gitu kalian nggak mau tulis iyang doang atau shute doang. Ini boleh pakai pan sebagai pengganti. Terus selanjutnya kita ada when. Nah, when ini bisa berarti 听见 atau 听见的事情 atau 消息 atau informasi, jadi kayak mendengar gitu. 百闻不如一见. Nah, jadi kayak maksud dia adalah 100 kali mendengar itu masih belum lebih baik daripada melihat sekali gitu loh. Nah, contoh lagi, 邻居们闻声赶来. Nah, setelah mendengar-dengar akhirnya datang kemari gitu.
纷纷 beramai-ramai 跳入水中救起了落水的小孩. Ini kayak dia typo deh. Jadi para tetangga setelah mendengar, mereka pada buru-buru datang gitu rame-rame loncat ke sungai, loncat ke sungai, ke air gitu untuk menyelamatkan anak kecil gitu. Oke, ini untuk wen. Nah, tapi penggunaan dia yang lebih wajar, bukan wajar ya, maksudnya kayak yang lebih sering kita ituin adalah untuk mencium. Nah, beda lagi sama wen yang ini, kalau nggak salah. Ini wen mencium yang bibir ya. Sementara wen yang di dalamnya telinga ini itu artinya adalah mencium gitu ya. 我闻到什么什么的味道 gitu. Saya mencium aroma bla 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 gitu. Oke. Latihan kita di sini adalah pantuan keju. Nah, kita harus nilai setiap kalimat wen artinya itu apa. Contoh misalnya, 一进村口，村口 itu kayak pintu di kayak desa gitu loh. Maksudnya kayak pintu masuk desa gitu loh. 我们就闻到了清风送来的浓浓的玫瑰花香. Oke, 玫瑰 ini adalah bunga mawar. 玫瑰. Jadi, wen di sini itu mencium ya. Karena di sini kan ada xiang aroma. Hua xiang berarti aroma bunga. Di sini artinya adalah cium. Ya nggak? Cium pakai hidung. Ya, kita tulis cium aja deh. Nggak apa-apa. Oke, nomor 2. 说起他到了上海留学的事，还真有一段奇闻趣事呢。Nah, ci ini kita bisa kayak mungkin ini adalah sebuah changyu ya. Aku juga kurang tahu ini changyu atau bukan. Tapi ci kalau misalnya kita bagi-bagi ya, qi wen qu shi gitu. Qi ini diambil dari kata hao qi yang artinya hao qi itu apa kayak penasaran gitu kayak akan sesuatu yang baru. Nah, wen itu kan ya bisa berarti dengar gitu kan. Dengar tingjian atau tingjian shiqing gitu. Ini mendengar tentang berita dia liu xue ke Shanghai. Qu menarik, shi adalah ya hal atau urusan gitu. Ya, jadi wen di sini artinya adalah mendengar. Gitu. Nah, nomor 3, 对人们种种批评. Nah, 批评 kan belum belajar nggak? 批评itu kayak kritikan. Kritik, 批评 kritik. 他采取了听而不闻的态度. Dia mengambil tindakan seperti 听而不闻. Jadi kayak seakan dengar tapi sebenarnya dia nggak dengar gitu loh. Itu. Nah, ini sepertinya sih chengyu ya. Jadi ini adalah dengar. Nah, kenapa kalau misalnya kalian tanya, kenapa nggak ngomong ting or puting? Nah, aku juga tidak tahu karena yang namanya chengyu itu adalah kuting, bentuknya adalah kuting, gitu ya. Bentuknya udah fix, nggak bisa diganti-ganti. Ting or puwen. Jadi kayak seakan dengar, tapi sebenarnya dia nggak dengar, gitu ya. Nah, chen itu artinya adalah menggunakan sebuah waktu ataupun cihui, kesempatan gitu. Ya, mumpung. Ya. Contoh misalnya, 趁着 mumpung 这几天休息 mumpung beberapa hari ini lagi istirahat 我们去看看房子吧 kita pergi lihat-lihat rumah yuk gitu. Terus nomor 2 contoh 趁电影还没开始 mumpung film belum mulai 我去买瓶矿泉水 saya beli 2 botol air mineral gitu. 趁 oke, mumpung artinya ya. Contoh misalnya kita lihat nomor 1 deh. Li lao shi tui xiu le. Guru Li sudah tui xiu, yang artinya adalah pensiun. Ta xiang, dia ingin mumpung mumpung cucunya masih pada kecil, mumpung cucunya masih kecil,
untuk ya banyak nemani dia gitu, banyak nemenin cucu aja gitu. 他想孙子趁小的时候多陪 banyak menemani 他 oke kita tambahin belakang deh 玩 banyak teman dia main gitu 多陪他玩他想趁 oh 孙子趁小的时候 mumpung masih kecil 多陪他玩 gitu. Nah ini tian in lah oke jadi in itu kayak semacam gelap gitu ya bergelap kan kita tahu namanya yin dan yang itu yang putih in itu yang hitam gitu jadi in itu artinya gelap gitu tian yin lah oke mumpung masih ada waktu kita pergi langit sudah gelap mumpung masih ada waktu deh kita pergi ke TV dulu 天阴了趁 mumpung masih ada waktu 趁还有时间我们去 nah KTV itu tempat karaokean ya kalau misalnya kalian nggak tahu 我们去 KTV 吧 jadi chen itu adalah mumpung menggunakan sebuah waktu atau menggunakan sebuah kesempatan gitu ya oke kita oh ya untuk grammar seharusnya nggak ada masalah ya untuk grammar kali ini nggak sulit yang satu menggantikan kata iya yang satu wen itu untuk mendengar ataupun untuk mencium satu lagi chen itu mumpung ya oke kita lanjut ke 怀念 dan 想念oke jadi 怀念 dan 想念 itu sama-sama 对人或者环境不能忘记 nah, kita tidak bisa melupakan seseorang ataupun lingkungan itu tidak bisa melupakan nah tapi bedanya 怀念 itu Finance itu lebih digunakan untuk shumien atau bahasa buku ya. Sementara xiangnian itu lebih ke ya, bahasa sehari-hari gitu. Nah, terus huainian itu dia lebih menekankan chang-chang xiangqi, sering teringat, tidak bisa dilupakan, sering teringat gitu. Sementara xiangnian itu 希望见到某人 kayak kangen kepada seseorang gitu, mau bertemu sama seseorang gitu. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini yang tadi aku sebutin, huainian itu lebih banyak digunakan untuk orang yang sudah meninggal atau yang udah nggak bisa kita temuin lagi lingkungannya gitu, kayak masa kecil kita gitu. Kita kan udah nggak bisa balik ke masa kecil kan, gitu. Nah, kalau xiangnian lebih banyak dipakai untuk orang yang masih hidup atau ke lingkungan yang masih bisa kita pergiin lagi gitu. Contoh kayak misalnya kita pindah rumah, tapi kan kita masih bisa pergi ke lingkungan rumah kita sebelumnya kan. Ya, ini untuk perbedaannya huainian dan xiangnian. Oke, kita bahas lagi perbedaannya. Huainian itu untuk bahasa buku yang artinya kita tidak sering teringat. Nah, sementara xiangnian itu lebih ke bahasa sehari-hari yang mengartikan kita kangen sama seseorang, kita pengen bertemu sama seseorang itu. Terus, huainian itu kita udah tidak bisa kembali atau tidak bisa bertemu dengan orang itu lagi. Sementara xiangnian kita bisa bertemu sama orang itu dan masih bisa kembali dan masih bisa kembali ke lingkungan tersebut gitu ya. Untuk perbedaannya. Oke, kita lihat 练习题. Contoh, 在南方的时候，我总是 saya selalu bla 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 北方雪花飘飘的美
meja. Oke, jadi saat di selatan saya sering merasa kangen sama kayak salju apa kepingan salju gitu loh. Kepingan salju yang terbang-terbangan gitu. Siangnya karena kan masih bisa terbang lagi ke utara gitu kan. Bukannya nggak bisa kembali lagi ke utara gitu. Terus nomor 2, 在国外工作那段时间，他时时刻刻都在什么什么着家人。Oke, saat dia kuliah kerja di luar negeri gitu. Dia sering atau setiap momen setiap momen nah kangen sama orang rumah gitu kan. Kangen kepada seseorang kan berarti 想念 ya, bukan 怀念. Oke, nomor 3, 一阵清风送来的ini apa ya? 桂花的清香，令我什么什么起自己的家乡，membuat saya rindu sama hometown gitu. Nah, tapi dia masih bisa pergi atau enggak nih? Dia masih bisa pergi ke rumah lamanya. Bisa kan? Nah, tapi bisa juga enggak karena siapa tahu rumahnya udah direnov, maksudnya kayak udah direnovasi gitu sama pemerintah jadi lebih bagus atau gimana. Maksudnya direnovasi sama pemerintah buat jadi pusat apa gitu. Itu tergantung ya. Jadi ya untuk sementara kita jawab 想念 gitu. Wah ini yang kita lihat lebih lanjutnya kayak gimana, masih bisa lagi atau tidak gitu. Contoh lanjut nomor 4, 在楼房, nah ini kayak rumah susun gitu, 里住了10多年后，老黎却开始什么什么起住在四合院里的生活gitu. Dia tinggal dia udah tinggal di kayak rumah susun atau kayak apartemen gitu udah 10 tahun lagi, udah 10 tahun gitu. Tapi Lauli malah mulai rindu tinggal di seheyuan de shenghuo. Tapi dia kangen sama kehidupan tinggal di seheyuan. Nah, ini mungkin tidak bisa kembali lagi kayak kayak yang tadi aku udah bilang. Karena logikanya ya, dia udah tinggal di sini 10 tahun lebih. Tapi kangen gitu kan. Kalau misalnya kangen kan bisa tinggal rumah kan. Tapi di sini dia bilang dia kangen sama kehidupan tinggal di seheyuan. Berarti kan dia udah gak bisa tinggal di seheyuan lagi gitu. Itu menurut logika aku sih ya. Tapi untuk secara fungsi, huainian itu yang tidak bisa kembali lagi dan xiangnian itu yang masih bisa kembali lagi. Dan huainian itu bahasa buku dan xiangnian itu untuk bahasa sehari-hari gitu ya. Oke, ini semua adalah isi dari bab 19. 那我们学习的内容到此结束了。谢谢大家，拜拜，下次课见。